Keberadaan Bank Pengreditan Rakyat merupakan pemicu pertumbuhan ekonomi di segala sektor. Perbankan rupanya lebih tahan uji untuk mendukung eksistensi UMKM dibandingkan perusahaan-perusahaan besar saat krisis moneter belasan tahun silam. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Saiful Arifin saat menghadiri halal bihalal PD BPR BKK Pati di Desa Vinhotel Rabu pagi. Wakil Bupati berkesempatan memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh keluarga besar PD BPR BKK Pati, di mana dalam sambutannya ia mengungkapkan dukungan perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali di Kabupaten Pati. Pihaknya pun menyontohkan untuk Kabupaten Pati, jika cuma mengandalkan APBD yang besarnya hanya 2,7 triliun, dengan 50% dialokasikan untuk biaya rutin, maka akan menghambat laju pertumbuhan daerah. Saiful Arifin bersyukur, saat ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati di atas 5-6%. Ia mengatakan, angka ini jauh lebih baik daripada kabupaten tetangga. Orang nomor 2 di Pemkab Pati ini pun mengajak seluruh jajaran PD BPR BKK Pati untuk saling dukung dalam pembangunan Kabupaten Pati. Menurut Saiful Arifin, perbankan cari untuk itu wajib, tapi yang lebih penting bagaimana menggerakkan perekonomian di bawah dan hidupkan UMKM yang mana merupakan tonggak perekonomian di Pati. Saat sekarang ini pertumbuhan Kabupaten Pati alhamdulillah belakangan ini cukup baik, dan kita rata-rata di atas 5-6%, dan mungkin dibanding dengan kabupaten kiri kanan kita alhamdulillah kita lebih baik. Tadi juga disampaikan bertahun-tahun BPR BKK ini tidak pernah menghasilkan margin gitu. Jadi margin ini kebetulan saya juga orang wirausaha ya. Jadi tidak ada sebenarnya kalau manajemen ataupun SDM-nya ini bertanggung jawab dan benar-benar bisa berjalan dengan baik, tidak ada usaha yang tidak mendapatkan margin. Ini tergantung sektor yang sudah, apalagi sektor perbankan ini, dan ini sasarannya adalah terutama malah retail. Dan retail itu rata-rata pasti pertumbuhannya ataupun perkembangannya lebih baik daripada sektor-sektor yang lain. Dia akan tahan uji. Sewaktu dulu krisis ekonomi, perusahaan-perusahaan yang besar pada tutup semua, tetapi dalam UMKM ini tetap berjalan. Nah, itulah ketahanan ekonomi maksud saya yang ada di, terutama yang ada di cabang-cabang ini. Kami berharap ya, satu pelayanan, kedua memang butuh juga, memang perusahaan butuh margin, dan ketiga adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah, di desa-desa terutama. Karena saat ini pun pembangunan, kalau dari sisi nawacita sendiri, Pak Jokowi mengharapkan bahwa pembangunan ini berangkat dari desa, berangkat dari pinggiran. Dan dari pinggiran ini tentunya ada uang yang dana desa itu yang cukup besar, hampir kurang lebih satu desa 1 miliar kurang lebih. Nah, ini putaran ekonomi disitulah yang perlu dimanfaatkan bersama-sama, dan ini tentunya kalau perusahaan bisa untung, saya yakin seyakin-yakinnya pasti juga karyawan pasti akan sejahtera. Makanya Pak Didi betul ya. Itu prinsipnya itu aja. Tetapi kalau perusahaan ini tidak berkembang, ya susah. Tadi dikatakan Pak Indra Surya bahwa ada bank dalam bank. Kalau dulu saya dagang ada toko dalam toko, Pak. Nah, ini yang susahnya di sini, bahwa kita, mental kita, attitude kita, mental kita, kalau kita mau menjadi wirausaha ya jangan memanfaatkan fasilitas di perbankan itu. Jadi kita mesti berani. Ya, kalau kita berani melakukan, ayo kita mesti menjadi wirausaha. Benar tadi saya katakan kalau kita ASN,
kita pegawai negeri. Jadi sekarang ini saya juga banyak memberikan motivasi kepada banyak orang tua bahwa tidak mesti lulus sekolah anaknya dipacu untuk memakai seragam. Ini yang kadang-kadang lulus sekolah pengennya pakai seragam, baik seragam mungkin ya pegawai negeri atau mungkin ke depan ini kita pegawai negeri, ASN, polisi, guru dan lain sebagainya itu hidupnya ya tidak bisa berlebih tetapi cukup. Kalau mau berlebih, saya tularkan ini wirausaha. Kalau kita mau wirausaha itu tanpa ada batas. Nah ini adik-adik yang saya biasa gembleng terus ini, mari bagaimana meningkatkan mental wirausaha untuk ya kalau kita mau cukup ya seperti mungkin ya kalau kita berangkatnya kebetulan mungkin dilihatnya tahu-tahu Safin itu ujung-ujung duwe hotel seperti gede nih. Tetapi kalau kita berpikir dari mulainya itu ya setengah mati juga sama aja. Ini juga berkat kita juga pelan-pelan dengan cara-cara ya perbankan juga tentunya. Jadi support perbankan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun di mana-mana pun juga. Tanpa ada kita pembangunan cuma hanya mengandalkan APBD kita kurang lebih 2,7 triliun Pak Indra sudah. 2,7 triliun itu untuk biaya rutin dan itu aja udah hampir 50% lebih. Bagaimana membangun? Kalau tanpa ada perbankan ataupun mungkin investasi yang dari luar, ini pertumbuhan kita tidak bisa yang diharapkan. Tadi Pak Indra berbisik tahun 2020 pertumbuhan kita mesti 7%. Bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan 7% itu? Padi, alhamdulillah kita di atas 5 lebih lah, di atas Jawa Tengah sedikit Pak, tetap di atas nasional juga. Memang kita punya pengembangan. Dari pertama bahwa kita pertanian baik pertanian ataupun perkebunan, peternakan, perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Terus yang keempat adalah kita punya UMKM dan industri menengah. Dalam kesempatan acara halal bihalal ini, turut hadir Kabiro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Ignatius Indra Surya yang juga memberikan sedikit wejangan melalui sambutannya. Menurut Indra, BPRBKK merupakan satu kesatuan sistem yang masing-masing unsurnya harus berjalan sesuai mekanisme dan prosedur. Ia pun mengajak seluruh jajaran untuk membangun kebersamaan dan kepedulian. Bagi Kepala Biro Perekonomian Seda itu, integritas harus dijaga dan ditingkatkan, juga menjalankan sesuai mekanisme, prosedur, dan aturan. Moral dan komitmen pegawai harus bagus. Sementara Selamat Widodo selaku Direktur PD BPRBKK Pati mengatakan, dengan saling bersilaturahmi, selain pahala bertambah akan bisa mendongkrak kinerja dan komunikasi. Tim Liputan, Cahaya TV.